7 baris dari bawah. Untuk mohon berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min afdali anwa'id dzikri anwa'id dzikri wa wajib'aha qawla subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. faqad warada anhu alaihi salatu wassalam annaha khairul kalami wa ahabbuhu ila Allah ta'ala wa ahabbuhu ila Allah ta'ala. wa qala alaihi salatu wassalam Wa qala alaihi salatu wassalam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ahabbu ilayya Ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. wa qala alaihi salatu wassalam laqitu Ibrahim alaihi salam lailatan usriya bihi wa qala ya Muhammad akrim ala ummatika aqrib ala ummatika assalam wa akhirhum annal jannata tayyibatul turbati thayyibatul turbati azbatul ma'i adbatul ma'i wa annaha wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha wa anna wirasaha alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadhihi kalimati fi hadhihi kalimati al-arba'i al-arba'i
wajma'uha, dan aneka macam kumpulan model zikir. Qauli, ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini 4 macam zikir ini adalah seafdolnya aneka macam jenis zikir. Faqad warada, sungguh telah datang anhu darinya alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha, bahwasanya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, 4 zikir itu khairul kalam, adalah sebaik-baiknya ucapan. Jadi kalau ngomel pakai itu ya, insya Allah nggak salah ngomong. Enggak salah. Ngomelin bini nih, kalau kita ngomongnya bang, duit habis, beras habis. Kalau kita ngomong alhamdulillah la ilaha illallah, itu insya Allah nggak salah. Tapi kalau boros semangat, wah itu maunya udah langsung marah dia pasti. Jadi laki bego, enggak tahu apa yang semuanya pada naik. Itu bisa gitu. Tapi kalau subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Saya pernah diomelin ibu-ibu di Ka'bah, begitu ngomelnya. Kalau persepsi saya, dia udah tahu tentang hadis ini, ya, udah tahu hadis ini. Yang kedua, dia pasti mengatakan dalam hatinya, mungkin ini kan orang ajam nih, bukan orang Arab. Pasti dia kagak ngerti kalau saya ngomelin pakai bahasa saya. Tapi kalau pakai bahasa umum dia ngerti. Jadi gara-garanya saya pengen nyium Hajar Aswad, saya ngantri, dia di belakang saya. Tiba-tiba saya lihat ada bapak-bapak jatuh. Lalu saya tolong, dia masuk ke depan. Lalu saya balik ke posisi saya di depan dia. Nah itu dia ngomel, subhanallah alhamdulillah. Jadi body language-nya, matanya, pipinya, rupanya, serem banget. Saya nggak mau liatin matanya, dia lagi marah ke saya. Tapi marah dapat pahala. Kenapa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah khairul kalam. Jadi ngomel tapi dapat pahala. Hebat gitu orang. Dan hebat banget itu orang ngomelin saya tapi dapat pahala. Dan saya akhirnya tahu ini ada. Emang Nabi ngajarinnya kayak gitu. Makanya saya sampaikan juga nih, kalau ngomelin bini itu ngomelnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah itu dapat pahala. Itu khairul kalam. Ada yang pakai amin, amin. Ini usah amin gitu ya. Diomelin begininya ngomong amin. Oh, dilempar sama ketong. Khairul kalam wa ahabbuhu ilallahi ta'ala. Dan itu Allah sangat senang, Allah cinta benar. Jadi tanda bukti kita cinta sama Allah, Allah cinta sama kita, kita nyebut-nyebut Allah pakai kalimat yang paling dia suka. Ada badui ngomong, ya Rasulullah, saya lagi susah. Kenapa saya disuruh subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Subhanallah itu muji Allah, buat Allah. Alhamdulillah buat Allah lagi. La ilaha illallah buat Allah lagi. Allahu akbar Allah lagi. Buat saya mana? Yang susah saya. Kenapa Allah yang
ngaku. Jadi kalau kita aukolah seperti itu, ngaku saya nggak punya daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, nggak punya kekuatan untuk berbuat taat, illa billahil aliyyil, melainkan dengan pertolongan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, la an aqula, benar-benar bahwa aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya, betul-betul aku sangat lebih cintai mimma khalaqat alaihi syamsu, daripada terbitnya matahari. Maksudnya dari hidup. Orang kalau masih bisa melihat matahari terbit kan artinya hidup. Kalau udah nggak bisa melihat matahari terbit, mati. Jadi aku benar-benar lebih suka mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar daripada melihat matahari terbit. Diterjemahkan sama orang barat sunrise sama sunset. Oh, kalau sunset itu mereka bersedia mengorbankan apa saja, yang penting bisa mengabadikan detik-detik matahari tenggelam, mengabadikan detik-detik matahari terbit. Oh, sampai Jepang itu disebut matahari terbit, negara matahari terbit. Padahal matahari nggak terbit di Jepang doang, gitu ya. Matahari itu terbit di alam semesta, dilihat oleh semua orang. Sampai lambangnya itu matahari, lambangnya matahari. Korea sama itu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, laqitu Ibrahim alaihi salam, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam lailata usriya bi, ketika aku diisrokan. Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim lagi senderan di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur yaitu Ka'bahnya langit. Itu Baitul Maqmur, di setiap langit ada Ka'bah. Di Ka'bah satu ada, di langit satu ada Ka'bah, di langit kedua ada Ka'bah, di langit ketiga, keempat, lima, enam, tujuh itu ada Baitul Maqmur semuanya. Ya. Karena Nabi Ibrahim, waktu Nabi Muhammad bertemu beliau, Nabi Ibrahim lagi senderan di Baitul Maqmur. Makanya orang-orang yang lagi senderan itu kayaknya dia pernah ditelepon sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Muhammad itu lama. Karena udah begitu lama ada di Baitul Maqmur, makanya Nabi Ibrahim senderan. Nah, jadi yang nyender di musola itu sebenarnya orang yang sudah lama banget ada di dalam musola, sampai dia senderan. Begitu juga di langit yang lain-lain, bertemu dengan nabi-nabi yang lain, ada Baitul Maqmurnya, yang di sana 70.000 malaikat masuk bertawaf di setiap langit. Nah, bertemunya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim di Baitul Maqmur itu, di langit yang ketujuh itu, faqal, Nabi Ibrahim ngomong, ya Muhammad, aqri ala ummatika salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Jadi Nabi Ibrahim bilang, assalamualaikum ya ummat Muhammad. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya waktu kita tasyahud, kita sampai baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Yang baca selawat ini berarti
tahu diri. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah titip salam. Nabi Ibrahim titip salam nggak tanggung-tanggung lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gubernur Anies Baswedan ketemu, kata gubernur Anies Baswedan, "Oh Soekarno, ada salam dari Jokowi." Waduh. Jadi Presiden Jokowi ngucapin salam sama Presiden Soekarno lewat gubernur Anies Baswedan. Wajib jawab nggak? Wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Salam juga buat beliau dan buat antum yang menyampaikan. Jadi itu jangan sampai nggak dibaca ya. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidun. Karena kalau kita baca itu berarti kita menjawab ini. Jadi Nabi Ibrahim pernah beri salam sama kita, tapi jaraknya jauh dari langit ketujuh ke bumi yang paling dasar katanya. Hebat nggak? Kalau di hotel itu mungkin grand floor, ya grand floor. Jadi lantai paling bawah. Tapi bukan di basement kita ya. Ntar kalau udah dicabut nyawa baru ke basement kita ya. Nabi Ibrahim mengucapkan salam buat umat Nabi Muhammad. Wa akhbirhum, dan kasih kabar kepada mereka umatmu, annal jannata, bahwasanya surga itu thayyibatul turba, tanahnya itu subur makmur. Azbatul ma, airnya seger banget. Wa annaha ti'anun, surga itu punya lembah yang luas banget. Orang yang paling belakang masuk surga, yaitu orang yang paling banyak dosanya ya. Itu orang yang paling banyak dosanya itu masuk surga paling belakang. Dia punya kapling seluas 10 kali luasnya bumi. Nah, kalau kita jangan yang paling belakang ya. Kalau paling belakang berarti mendok dulu di mana? Mendok dulu di neraka, karena dosanya paling banyak. Jangan gitu ya. Nah, kalau kita nggak mendok dulu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, itu kan Salah. Saya 5 menit. Masih 10 menit lagi. Kecepatan. Masih ada 5 menit lagi. Ya. Maka kita kudu siap dari sekarang. Dari sekarang kudu siap. Jadi sama dengan kalau kita punya tanah di kampung, dilomokin nggak? Dilomokin. Ada yang ditanemin petai, ditanemin jengkol, ya, ditanemin kadang-kadang rambutan, gitu. Dilomok apa enggak? Wah, ini masih kosong yang ini. Wah, tanemin durian di sini, gitu ya. Nah, tanah kita yang di surga lomokin apa jangan? Lomokin, jangan sampai enggak, ya, lomokin. Dan dia punya lembah, jadi pada lembahnya gitu, wah enak banget, gitu, enak banget ya. Wa anna ghirasaha, yang namanya tanamannya itu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kalau kita mau nanam tanaman di surga, itu namanya itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Lebih hebat lagi sambil rukuk. Makanya sholat itu dia punya barometernya dalam rukuk. Karena ayatnya warka'u ma'ar raki'in. Kalau kita dapat rukuk bareng imam, walaupun nggak sempat full baca Fatihah, tapi kita serahkan kita kepada imam, kita ikut langsung rukuk, dapat 1 rakaat. Tapi kalau rukuk nggak kebagian, agak bisa dapat rakaat. Kita mengulang lagi. Nah itu waktu kita rukuk mirip kayak orang nandur.
setiap satu kalimat min hunna dari yang empat tadi syajaratun ay fil jannah. Mau bilang subhanallah tumbuh pohon, mau bilang alhamdulillah tumbuh pohon, mau bilang la ilaha illallah tumbuh pohon, mau bilang Allahu akbar tumbuh pohon juga. Makanya hebat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa midada kalimatin. Nah, kalau kita baca itu insyaallah merokok banyak hubungan kita. Wa qala alaihi salatu wassalam li Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata Nabi kepada Abu Darda, "Qul ucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Fa innahunna, maka kalimat itu yang 5 ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu namanya al-baqiyatus shalihah. Al-baqiyat artinya apa? Yang baqo, yang kekal. As-shalihat, kebaikan yang kekal abadi. Kebaikan yang tidak akan punah. Wa hunna yahtutnal khotoya. Dengan kalimat tersebut akan dihapus dosa-dosa. Kama taqutus syajaratu wa rohat, sebagaimana pohon rontok dia punya daunnya yang kering. Wa qala alaihi salatu wassalam fi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah haula wa la quwwata illa billahil azim. Innaha kanzun min kunuzil jannah. Itu perbendaharaan surga. Jadi ini musola punya bendahara enggak? Punya. RT punya bendahara enggak? Punya. Nah, bendaharanya surga adalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan nyelengin di bawah bantal. Ntar dikorek-korek orang gitu ya. Taruh di mana? Di perbendaharaan. Kalau mungkin sekarang kita di bank ya. Jangan ditaruh di bawah bantal ya. Jangan ditaruh di toples. Kenapa? Rentan dengan aneka macam bahayanya. Begitu juga aneka zikir kita tutup la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa innaha dawa'un min tis'atin wa tis'ina da'an. Itu obat dari 99 macam penyakit. Jadi penyakit obatnya ada 99 obat, ada di la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adnaha alhammu, yang paling ringan adalah kecewa. Jadi kalau kita susah, obatnya ini. Wa qala alaihi salatu wassalam man kana lillahi alaihi ni'matun wa habba baqaha fal yukthir min la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Siapa yang adalah bagi Allah atasnya nikmatun, punya kenikmatan wa habba baqaha, dan pengen dia kumpulkan secara abadi, banyak-banyak baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Kalau orang kita kan enggak, supaya kekayaannya enggak hilang, besanan sama orang kaya juga. Wah, dia kaya saudara-saudara kita kawinin supaya hartanya kagak apa. Sebenarnya ada kuncinya. Kuncinya apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
masalah seperti Al-Madani, gara-gara ditinggal ketua, ya, bapak meninggal bagi duduk, akhirnya kocar kacir. Jadi ini biar musolanya kecil, biar orangnya juga kecil-kecil, pantang mundur, ya. Jadi kalau udah jadwal, jangan sampai dioper al-muklimun. Wah, siap oper aja ke sono, wah awas, ya. Jadi pantang menyerah, jadilah rijalullah, ya, pejuang Allah, ya. Dan betul-betul makmurkan, supaya apa? Supaya kita mudah-mudahan dicatat sampai hari kiamat, ya. Amal orang-orang yang sungguh keliling ini, baik forum maupun di NU, kita dicatat sebagai as-sabiqun al-awwalin. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, jadi kalau dapat jadwal sedapat mungkin jangan apa? Rembukan aja. Ya. Wah, bagus tadi mau nyumbang apa? Saya mau nyumbang bini aja. Buat buat apa? Buat ngepak-ngepakin. Nanti bini saya suruh kerja buat ngepak-ngepakin. Enggak apa-apa gitu ya. Saya mau nyumbang apa terserah. Jangan kita mundur teratur. Amin ya rabbal alamin.